Di pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini, dan kami juga sangat mengapresiasi sekali lagi untuk kinerja Polda Jawa Barat dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin, Unpad, dan terima kasih juga kepada Ibu Cinta dari Komisi 8 DPR RI yang memang memberikan perhatian sangat penuh, dan saya juga mengajak untuk seluruh stakeholder yang ada untuk memperhatikan permasalahan yang memang khusus dan besar ini, sehingga besar harapan kami tidak ada lagi terjadi hal-hal tindak pidana kekerasan seksual seperti ini yang memang seharusnya di tempat-tempat aman itu masyarakat merasa aman, dan terlebih lagi di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang dimana untuk melakukan perawatan kesehatan tujuannya untuk menyembuhkan dari segala sakit yang diderita, namun ini malah menjadi tempat tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis. Jadi memang kami sekali lagi menegaskan untuk tidak ada lagi ruang bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin segitu saja dari saya, Pak Teddy. Ruang bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Lalu yang kedua, kami turut bela sungkawa, inna illahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ayahanda dari korban klien kami, yang dimana klien kami ingin ayahnya sembuh pada saat itu untuk melakukan transfusi darah, tapi diiming-imingi oleh oknum dokter tersebut yang justru malah memperlakukan perbuatan yang tercela. Lalu yang ketiga, kami menanggapi dari pernyataan PH dari pelaku yang memperlihatkan adanya surat perdamaian. Surat perdamaian itu dilihatkan ke depan media, akan tetapi tidak di-blur, sehingga identitas dari klien kami itu malah tersebar luas, sehingga banyak sekali klien kami justru tekanan lebih berat. Nah, lalu yang kedua, kami menanggapi pernyataan dari kuasa hukum pelaku yang mengatakan bahwa adanya perdamaian, surat perdamaian. Kita ketahui bersama di Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 pasal 23 bahwa tidak ada penyelesaian sengketa di luar peradilan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam artian alat bukti yang dikerahkan oleh kuasa hukum pelaku itu sangat lemah dan tidak ada kekuatan hukum. Lalu kita ketahui bersama bahwa alat surat perdamaian itu tidak akan menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf dalam tindak pidana kekerasan seksual. Itu sangat jelas karena masuk ke extraordinary crime. Facta san contentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Lalu ada tambahan mungkin dari Pak Richard selaku kuasa hukum? Baik. Dari kami Jawa Barat turut serta mengecam ya terkait dengan tindakan yang dilakukan. Ini kita lihat ini adalah relasi kuasa. Ini kasus-kasus seperti ini nampaknya sekarang sangat marak terjadi dan muncul ke permukaan. Kita tahu bahwa ini fenomena bunuh diri yang muncul adalah mereka-mereka yang berani speak up gitu. Data dari Komnas Perempuan itu di tahun 2022 bahwa ternyata sekitar 60% korban kasus tindakan kekerasan seperti ini itu mereka tidak berani untuk melapor. Nah, ini menjadi harus satu hal yang kita garis bawahi. Kasus-kasus belakangan ini begitu bermunculan ya, dari mulai ini tercatat kasus guru besar UGM ya, ini diberhentikan karena terbukti melecehkan banyak mahasiswa. Kemudian kasus pesantren Jombang, jadi ini antara relasi kuasa antara kiai dengan santrinya.
kemudian Kapolres ngada gitu. Ini seseorang yang dianggap atau institusi yang dianggap mampu untuk melindungi warga masyarakat justru menjadi predator bagi anak-anak kecil gitu ya. Termasuk yang terakhir ini adalah yang muncul ke permukaan, yaitu dokter residen 4 spesialis ya, PAP yang kita sebut seperti itu. Nah, jadi memang kasus-kasus seperti ini muncul, ada banyak hal tentu saja. Apakah ini dari sistemnya gitu yang perlu diperbaiki, ataukah hal lainnya? Nah, tentu saya bersyukur ketika kasus ini mencuat, memberikan perhatian penuh terkait dengan perlindungan khususnya perempuan dan anak menjadi lebih signifikan begitu ya. Saya bersyukur juga, berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga membuat proses dari mulai terjadinya kasus ini sampai dengan hari ini terlihat lancar begitu ya. Karena kita tahu banyak kasus-kasus yang dipendam sampai bertahun-tahun ya. Nah, ini saya kira dengan dukungan semua pihak begitu ya, saya juga terima kasih banyak kepada RSHS begitu sebagai lembaga atau institusi yang pada saat itu menaungi pelayanan kesehatan yang nampaknya sangat responsif begitu ya. Jadi melakukan pendampingan pelaporan korban, bahkan pada waktu itu agak susah masuk ke Polres begitu, mereka bantu sampai ke Polda. Langsung pada hari itu pun prosesnya berjalan dengan sangat cepat, sehingga pada dalam waktu beberapa hari saja sudah ditangkap pelakunya. Nah, kemudian juga mereka berkomitmen menjaga kerahasiaan. Saya kira ini penting sekali. Sampai hari ini kita bisa menjaga korban sehingga tidak terganggu secara psikisnya begitu ya. Karena untuk menyelesaikan traumanya saja yang bersangkutan masih butuh waktu. Nah, kemudian Kemenkes juga sangat responsif, langsung membukukan program pendidikan spesialis untuk melakukan evaluasi dulu gitu ya, termasuk mencabut izin praktek dokter yang bersangkutan gitu. Kemudian Unpad bersama saya sudah langsung mengkonfirmasi ini ya, yaitu memberikan sanksi tegas dengan memecat dan mengeluarkan korban dari Universitas Pajajaran. Kemudian kita juga mendapatkan bantuan dukungan Kemen PPA melalui UPTD PPA Kota Bandung dan juga Jawa Barat ya. Jadi mereka memberikan bantuan konseling dan juga psikologi forensik begitu. Nah, kami juga bersyukur karena ternyata Jabar Bantuan Hukum juga mendapat kepercayaan dari keluarga korban untuk mendampingi kasus hukum ini gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh kami adalah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, juga kemudian melakukan support monitoring, mendatangi keluarga korban gitu, termasuk melakukan pendampingan hukum. Dan yang paling penting adalah yang harus khususnya kami lakukan, karena saya adalah di Komisi 8, mendorong agar supaya adanya perbaikan sistem baik di rumah sakit, perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga terkait begitu ya, khususnya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang TPKS yang saat ini sedang kita kuatkan. Jadi Undang-Undang TPKS ini ternyata belum dipahami. Penerapan pasal yang digunakan oleh pihak kepolisian yaitu pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Nah, kami berharap adanya penambahan masa hukuman untuk pelaku ya. Sebagaimana pasal 15 huruf B Undang-Undang TPKS, bahwa pidana di mana dimaksud ya bisa ditambah 1/3 dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau 12 tahun ditambah 1/3 itu bisa jadi 16 tahun, jadi lebih berat. Jadi mohon kiranya nanti pasal 15 huruf B UU TPKS itu dapat diterapkan juga nanti ketika penuntutan di pengadilan. Mungkin demikian. Nah, jadi sebetulnya begini, yang namanya keadilan itu berlaku bagi semua. Tapi tentu harus ada etikat dari yang bersangkutan untuk melaporkan. Nah, saya sendiri tentu akan melakukan pendekatan sehingga kita bisa mungkin dari hati ke hati, ya, dari seorang ibu kepada anaknya, mungkin mereka bisa juga memberikan laporan terkait dengan kasus ini. Tapi saya kira ini memang harus ada etikat dari yang bersangkutan. Jadi disarankan untuk melapor ya? Cukup ya, Pak? Hukum sebenarnya ketika
perdamaian itu terjadi itu korban ada kuasa hukum sebelumnya. Nah, kuasa hukum korban sebelumnya ini kami sangat menyayangkan, ya disinyalir ada indikasi dua kaki sehingga perdamaian itu terwujud. Jadi di mana si PH sebelumnya itu berisikan adanya pencabutan laporan. Nah, kami akan telusuri juga apakah nanti kita akan bersurat ke organisasi advokatnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tersebut, ya, dengan jabatannya dia tidak terbuka ke si klien. Nah, ini kan sangat merugikan, di mana klien kami ini merupakan korban, tapi di satu sisi malah membuat surat perdamaian dan yang isinya itu malah justru ingin mencabut laporan LP dari kepolisian. Nah, ini kan ada apa gitu, pertanyaannya ada apa ini di balik semua ini. Nah, ini kami akan mencoba juga menyelidiki ya ke organisasi mana dia bernaung sehingga itikat baik dari kami ke keluarga korban yaitu akan melakukan perubahan untuk kepada si kuasa hukum yang lama. Nah, kuasa hukum yang lama ini kan dia itu menandatangani kuasa 2 hari yang lalu sudah dicabut dan dialihkan ke kita. Ibu Sinta mungkin ini kan korban juga sudah menstatementkan bahwa katanya udah perdamaian lalu juga sempat mencabut laporan. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa hingga saat ini belum ada etikat baik dari pihak rumah sakit. Sudah berkoordinasi mungkin dari Komisi 8 dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin sendiri, pertanggungjawaban apa terhadap korban hingga saat ini dan seperti apa kemudian? Ya, jadi sebetulnya ketika saya berdiskusi dengan pihak rumah sakit sesungguhnya sudah memberikan pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan pendampingan sampai dengan pelaporan dan juga pendampingan pada saat pelaksanaan koordinasi dengan pihak Polda dan lain-lain begitu ya. Saya kira ini harus kita garis bawahi bahwa sesungguhnya yang bersangkutan itu adalah bukan dokter dari rumah sakit tersebut begitu. Ini adalah dokter yang sedang belajar. Jadi dokter anestesi yang dia ini adalah PPDS begitu ya. Jadi sedang melanjutkan ke dokter spesialis begitu. Sehingga memang yang bertanggung jawab juga adalah institusi pendidikannya begitu. Nah, sehingga saya kira kolaborasilah yang diperlukan. Jadi kita mungkin tidak akan mengatakan siapa yang salah di sini dari sisi institusi, gitu ya. Tentu semuanya akan bertanggung jawab. Nah, oleh karenanya saya kira kenapa kemudian prosesnya begitu cepat, ya, tidak terlalu terekspos ke media di awal-awal itu karena semuanya berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi saya kira itu perlu kita apresiasi. Izin menambahkan terkait dengan